Halo bro dan sis, thank you udah klik video ini. Di episode kali ini, kita akan memaparkan sebuah kisah yang diangkat dari kejadian nyata, cerita di balik kebakaran mahadahsyat Amerika Serikat yang tercatat sebagai salah satu kebakaran hutan terbesar sepanjang sejarah Amerika. Gak usah berlama-lama, langsung aja masuk alur ceritanya. Berfokus pada seorang tokoh bernama Eric yang merupakan pengawas kru pemadam kebakaran level 2 di Arizona. Tugasnya adalah untuk mencegah meluasnya area kebakaran serta membersihkan puing sisa-sisa kebakaran. Bedanya dengan unit damkar resmi, Eric dan krunya ini tidak memiliki izin untuk mendekati sumber titik api di lokasi kejadian. Pagi hari itu, Eric mendapatkan panggilan tugas. Ia mengemasi alat-alat, pamit ke istri, lalu tancap gas mobilnya. Di perjalanan, ia menjemput anggota tim lain yaitu Jesse serta Mac yang sudah standby di tepi jalan. Hari ini tim Eric tergabung dalam misi pemadaman kebakaran yang terjadi di kawasan hutan lindung nasional. Mereka mulai menggali lubang pembatas api untuk mencegah meluasnya penyebaran api. Simpelnya, teknik ini adalah untuk melawan api dengan api, yaitu dengan membakar area tertentu sebagai pagar agar api berhenti di titik itu. Di sisi lain, Eric yang sedang mengamati perubahan cuaca serta pergerakan arah angin, tiba-tiba tim dari unit pemadam resmi datang melintas di jalur itu. Eric pun menyarankan agar mereka sebaiknya menuju area sungai karena diprediksi api akan berbalik arah ke perumahan di bagian tenggara. Tapi unit itu mengabaikan saran Eric karena mereka merasa lebih memiliki banyak pengalaman dalam mengatasi titik api. Mereka berbalik menyuruh Eric untuk siaga saja di belakang dan membersihkan area setelah regu elit merampungkan tugasnya. Tapi ternyata justru prediksi Eric lah yang akurat. Kebakaran meluas ke perumahan dan membuat seluruh warga diungsikan. Setelah kejadian itu, Eric menemui kawan lamanya yaitu Dwayne yang merupakan kepala damkar daerah Woodline. Kepada Dwayne, Eric meminta untuk membantu timnya mendapat sertifikat unit pemadam resmi karena saat ini mereka hanya unit damkar sebuah kota kecil yang harus mengurus tetek bengek perizinan sebelum bertindak. Eric ingin timnya jadi unit damkar resmi pertama di kota kecil Amerika karena selama ini unit resmi hanya ada di negara bagian dan kota-kota besar. Berpindah ke kantor damkar tempat regu Eric bekerja. Siang itu sedang diadakan sesi interview untuk para calon anggota baru yang melamar kerja sebagai anggota damkar. Nah, di luar kantor, seorang pemuda sedang mengawasi aktivitas kantor itu dari dalam mobilnya. Pemuda itu bernama Brandon, seorang mantan napi kasus pencurian HP, diusir dari rumah dan kini jadi pengangguran. Ia datang untuk melamar pekerjaan guna menghidupi anak perempuannya yang baru saja lahir dan kini anak itu sedang dirawat oleh mantan pacarnya. Di dalam, Brandon disambut oleh Mac yang ternyata merupakan teman sekolahnya di EMT. Mac yang tahu tabiat Brandon seorang peminum dan biasa mengacau, Mac tanpa babi bu langsung bilang bahwa lowongan pekerjaan telah ditutup dan menyuruh Brandon segera pulang saja. Tapi saat Brandon hendak balik, Eric keluar dan menyuruh Brandon masuk untuk melakukan tes wawancara. Di dalam ruangan, Eric sudah bisa melihat gelagat Brandon yang merupakan pemakai. Ditambah dalam CV-nya tertulis bahwa Brandon ini merupakan residivis yang sedang menjalani masa pembebasan bersyarat. Brandon berterus terang tentang semua latar belakangnya serta memohon diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Semua semata demi putrinya. Eric pun mengiyakan dan mengizinkan Brandon mengikuti tes lanjutan. Selanjutnya akan dilakukan tes fisik dan karena Brandon tidak memiliki sepatu, Eric menyuruh Mac agar meminjamkan sepatunya yang baru saja ia beli. Mac dengan setengah hati menuruti instruksi pimpinannya itu. Seluruh kru ditugaskan berlari menuju puncak gunung. Sementara rekan-rekan lain lancar berlari, Brandon malah tertinggal cukup jauh. Sehingga ketika semua kru berkumpul di puncak, Brandon belum terlihat sama sekali bahkan sampai mereka kembali turun. Di lokasi checkpoint, Eric menunggu kedatangan Brandon yang belum juga kembali. Jesse dan Mac bahkan sudah yakin bahwa Brandon tak akan sampai di sana. Namun tak lama kemudian, Brandon muncul dengan tergopoh-gopoh dan menyodorkan foto selfie bukti ia telah mencapai puncak. Melihat kesungguhan anak itu, Eric pun menerima Brandon sebagai kru barunya.
Setelah beberapa waktu bekerja, Eric pun sering membelikan kebutuhan putrinya dan ia letakkan di depan rumah. Hal itu terus ia lakukan hingga suatu hari diketahui Natalie, mantan kekasihnya, balik ke tempat kerja. Siang itu diadakan latihan. Dalam latihan itu, Eric sambil melontarkan beberapa pertanyaan untuk mengetes tingkat pengetahuan krunya. Tak jarang Brandon pun kena makian Eric karena selalu salah menempatkan jawaban. Bahkan akibat Brandon, kawan-kawannya yang lain jadi jengkel karena ikut kena hukuman 100 kali push up. Ya, terlebih Mac yang dari awal sudah tidak menaruh respect. Keduanya pun selalu terlibat perselisihan yang harus dipisahkan oleh Eric. Selain latihan menggali, mereka juga dilatih untuk berlindung dari kepungan api saat keadaan darurat. Di sela istirahat, Eric mendapat panggilan dari Dwayne untuk ikut menanggulangi kebakaran di pegunungan Kirikawa. Tugas ini sekaligus jadi tes mereka untuk memperoleh sertifikasi. Eric pun memberitahukan kabar itu yang kemudian disambut gembira seluruh anggota tim. Mereka pun OTW ke Center Point dekat lokasi kebakaran di sana. Mereka akan diamati oleh petugas tim audit bernama Hayes. Hayes akan mengikuti rombongan Eric untuk melakukan evaluasi dan penilaian. Regu Eric pun diterbangkan. Eric dan kawan-kawan dituntut untuk menghentikan kobaran api dengan cepat dan tepat sasaran. Saat Eric melakukan briefing pada para anggota, Hayes pun menyela bahwa itu adalah strategi yang ngawur. Kemudian terjadi sedikit perdebatan hingga Eric sedikit membentak dan akan tetap pada strateginya. Setelah para kru membuat galian garis pembatas, Mac dan Brandon mulai membakar bagian sisi hutan yang akan dilewati sebaran api. Kemudian semua kru mengamati dari kejauhan. Dan pada malam hari, penyebaran api pun dipastikan berhenti, yang artinya strategi mereka sukses dijalankan. Tapi di lain sisi, Eric malah muncul kekhawatiran soal tindakannya tadi siang terhadap Hayes akan menggagalkan proses sertifikasi mereka. Keesokan paginya, semua kru pun berkemas untuk pulang ke markas dengan sebuah helikopter yang sudah standby menjemput mereka. Semua anggota sangat kelelahan, bahkan Brandon terpaksa mengganti tali helmnya dengan balutan lakban agar memenuhi syarat menaiki heli. Sesampainya mereka di kantor, Eric nampak cemas dan frustasi menunggu hasil evaluasi. Ia seperti kehilangan harapan dan berpikir bahwa timnya telah gagal akibat sikap temperamennya sendiri. Namun masih di hari itu pula, Dwayne datang langsung ke ruangan Eric yang mengumumkan bahwa regu yang dipimpin Eric telah lulus penilaian dan kini mereka telah dinobatkan menjadi unit pemadam resmi. Seketika ekspresi Eric berubah. Ia langsung keluar ruangan dan merayakannya bersama seluruh kru. Dan terinspirasi dari pegunungan granit dekat area kantornya, mereka pun menamai tim mereka dengan sebutan The Granite Mountain. Semua hal berubah sejak hari itu. Brandon pun kini mulai diterima kembali oleh Natalie, mantan pacarnya sekaligus ibu dari putrinya. Natalie bahkan tak ragu mengizinkan Brandon menggendong buah hatinya untuk pertama kali. Brandon sangat terharu dan menjadikan ini momen terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, seluruh kru dengan mengajak anggota keluarga dan orang-orang terdekat mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan keberhasilan mereka. Saat semua orang bersuka cita, beda halnya dengan Mac yang justru terlihat murung di dalam. Ia pun bercerita bahwa ia baru saja berpisah dengan kekasihnya sehingga ia harus kehilangan tempat tinggal. Brandon pun dengan baik hati menawari Mac untuk tinggal saja sementara di rumahnya yang sekarang. Sejak saat itulah, dua orang yang tadinya berseteru justru kini menjalin persahabatan. 9 bulan berlalu, Brandon kini mengajak Michaela, putrinya, ke tempat mereka tinggal untuk pertama kalinya. Rumah itu pun lebih hangat dengan kehadiran putri kecil Brandon itu. Balik lagi pada The Granite Mountain yang dari waktu ke waktu mereka terus menjalankan tugasnya dengan diikuti keberhasilan hingga perlahan menjadikan mereka sebagai salah satu tim pemadam paling diandalkan di Amerika. Suatu hari mereka mendapat tugas khusus di luar menjaga wilayah kota. Mereka dikirim ke sebuah bukit untuk melindungi sebuah pohon tua langka. Mereka mulai menggali sekeliling pohon itu agar tidak tersulut api, dan tentu itu merupakan pekerjaan mudah bagi mereka.
Setelah misi selesai, mereka menyempatkan waktu untuk berfoto bersama di depan pohon itu. Foto inilah yang akan menjadi foto bersejarah di kemudian hari. Next, di perjalanan pulang, Brandon terkena gigitan ular yang cukup berbisa hingga ia harus segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Meg menemani sahabatnya itu selama masa pemulihan. Datang juga ibu Brandon bersama Natalie dan Michelle. Di sini ibu Brandon menyarankan agar Brandon mencari pekerjaan lain yang tidak terlalu beresiko. Ia khawatir terjadi sesuatu pada anaknya di kemudian hari. Dan setelah Brandon sembuh total, ia menemui Eric di halaman parkir sebuah bar. Brandon to the point bilang ingin keluar dari tim dan meminta dibuatkan surat rekomendasi agar dapat bekerja di sektor bangunan. Eric yang mendengar hal itu pun langsung kecewa dan mengecap Brandon tak tahu balas budi. Di perjalanan pulang, Eric lagi-lagi berdebat dengan istrinya yang bilang bahwa Eric terlalu keras terhadap Brandon. Ia berpandangan bahwa Brandon juga memiliki hak untuk lebih meluangkan waktu bersama keluarganya. Tidak seperti Eric yang terlalu sibuk mementingkan api dan pekerjaannya hingga tak pernah sedikit pun punya waktu membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, terlebih mereka belum dikaruniai seorang anak. Mendengar itu, Eric jadi sangat emosi dan memutuskan keluar meninggalkan mobilnya. Eric kemudian melipir ke rumah Dwayne untuk meminta saran mengenai persoalannya itu. Setelah itu, Eric akhirnya balik ke rumah dan meminta maaf pada Amanda, istrinya. Ia berjanji bahwa ke depan ia akan lebih banyak di rumah dan menghabiskan waktu bersamanya. Tapi hanya berselang satu malam, paginya Eric kembali mendapat laporan telah terjadi kebakaran di hutan Yarnell. Di dalam mobil, Eric sempat bilang kepada Jesse, tahun ini adalah tahun terakhir Eric bekerja dan ia akan beralih mencari pekerjaan lain demi istrinya. Singkat cerita, pekerjaan pun dimulai. The Granite Mountain bergerak ke arah barat daya yang merupakan titik terjauh dari sumber titik api. Seperti biasa, mereka mulai menggali lubang pembatas. Di sana pula, Eric mendekati Brandon dan meminta maaf atas kejadian tadi malam. Suatu miskomunikasi terjadi saat tiba-tiba sebuah pesawat pemadam melintas dan salah mengira titik api yang akan dipadamkan, sehingga itu mengacaukan rencana. Eric pun memerintahkan Brandon ke tempat yang lebih tinggi untuk memantau arah angin, sementara tim lain harus kembali bekerja dari nol membuat galian pembatas baru. Di sisi lain, Brandon yang berada di puncak melihat angin berubah arah dan bergerak kencang ke arah mereka. Ia pun melaporkan itu melalui satelit, namun seperti ada masalah dengan sinyal frekuensinya. Brandon pun tak punya banyak waktu, ia langsung berlari menjauh. Ia sempat terkepung api, namun beruntung seseorang melintas dengan membawa kendaraan, sehingga Brandon pun bisa keluar dari zona itu. Eric yang telat menyadari api menjalar begitu cepat, segera berlari dan memberitahu regunya untuk bersiap karena bagaimanapun mereka tak akan sempat keluar dari hutan menghindari api. Seluruh tim diperintahkan membentuk formasi bertahan yang biasa dilakukan mereka dalam latihan serta membersihkan area untuk mereka berlindung. Brandon yang sudah kembali ke checkpoint dengan selamat kemudian langsung memantau komunikasi dengan rekan-rekannya melalui radio. Sementara api semakin dekat, Eric coba terus menghubungi tim pusat berharap bantuan. Sialnya, pesawat bantuan pun tak dapat menemukan lokasi mereka akibat terhalang kepulan asap tebal. Tak ada banyak pilihan, Eric dan tim segera tiarap dan menutupi diri mereka dengan selimut pelindung. Beberapa jam kemudian, api telah padam sepenuhnya. Sebuah heli pun diberangkatkan untuk melakukan rescue. Namun naas, semua anggota The Granite Mountain dinyatakan tidak selamat. Mendengar laporan itu, Brandon pun drop dan merasa sangat menyesal. Amanda, istri Eric pun berteriak sekencang-kencangnya di halaman rumahnya. Apalagi Eric sempat berjanji bahwa ini adalah tugas terakhirnya. Seluruh pihak keluarga pun tak sanggup menahan air mata. Brandon yang melihatnya benar-benar merasa bersalah dan sangat terpukul. Amanda pun datang coba menguatkannya. 3 tahun setelah kejadian itu, Amanda yang kini nampak sudah merelakan kepergian suaminya, begitupun Brandon yang mengajak putrinya mengunjungi pohon tua yang sempat jadi kenang-kenangannya bersama The Granite Mountain. Cerita pun ditutup oleh tampilan foto-foto asli anggota The Granite Mountain.